panggilan hati jiwa. Motivasinya karena saya ingin menolong masyarakat yang terdampak musibah, terus butuh pertolongan, jadi panggilan hati saya sudah untuk menolong. Harapan kami, perhatikanlah kami yang sering membantu kebakaran hutan dan lahan di lapangan, seperti amunisi, bensin untuk mengisi BBM ke mesin-mesin kami saat membantu memadamkan lahan, karena kami tidak ada support dan personal untuk memadamkan lahan dan hutan. Tribuners, kebakaran lahan dan hutan di Kalimantan Barat makin hari makin mengkhawatirkan. Dampak kabut asap mulai mengancam kesehatan warga, terutama jika malam hari di Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya. Di tengah kekhawatiran soal karhutla, ada seorang relawan dengan gigih turun ke lokasi kebakaran lahan untuk memadamkan api. Apa motivasi para relawan ini? Ikuti saksi kata Tribun Pontianak. Mana selang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Wahyu Prasetyo. Disapa di dunia relawan pemadam kebakaran dan karhutla dengan Momon. Sejak kapan mulai terlibat pemadaman api karhutla di Kalbar? Sejak kapan dari pemadaman karhutla, saya menjadi relawan sudah dari SMP kelas 3. Sekitar tahun? Ya. Sekitar tahun berapa tuh? SMP kelas 3 sekitar tahun 2008. Tapi sejak usia berapa tuh? Usia 13 tahun saya udah berprofesi jadi relawan. Dan sekarang usianya? Sekarang usia saya sekitar 32 tahun. Apa yang memotivasi Anda untuk tetap bertahan dalam profesi ini meskipun penuh resiko? Karena panggilan hati jiwa. Motivasinya karena saya ingin menolong masyarakat yang terdampak musibah, terus butuh pertolongan, jadi panggilan hati saya sudah untuk menolong. Karena saat bunyi sirine atau ada kebakaran hutan, lahan, dan rumah, panggilan hati saya segera untuk menolong biarpun saya sedang sakit ataupun demam. Bisa diceritakan pengalaman menarik yang mungkin tidak bisa terlupakan dalam hidup selama padamkan karhutla ya? Untuk selama pengalaman menarik di padamkan karhutla, kita bisa bersama tim penuh dengan canda tawa, membentuk kekompakan, membentuk kebersamaan, membentuk kekeluargaan antar tim di lokasi saat memadamkan api yang sangat besar dan kecil. Untuk lokasi yang paling teringat itu madamkan ketika kapan? Bisa ceritakan momen paling menarik? Terakhir pemadaman lahan karhutla yang saya padamkan, lokasinya di Parit Haji Muksin 2. Itu sekitar 2 tahun yang lalu. Bisa diceritakan seperti apa tuh pengalaman menariknya? Pengalaman menarik saat memadamkan api di lokasi, banyak kita lalui, kayak di lahan kita padamkan, kita saling hilangkan rasa capek, penuh canda tawa dengan kawan-kawan di lapangan bersama tim, makan sama-sama, terus rasa capek, lelah, penuh beban rasanya hilang ketika kita bercanda bersama di lapangan. Kan memadamkan api itu kadang apinya dipadamkan tapi muncul lagi. Itu di mana, momen apa sih yang menarik itu? Ada satu momen kapan gitu? Itu saat api ketika besar dan kecil, itu saat momen angin yang berhembus kencang, kita
ingin segera memadamkan apinya, tapi kendalanya di lapangan tuh selang sama air sangat jauh. Tapi kita berusaha untuk memadamkan apinya. Tapi kita sama-sama. Seperti apa kondisi medan yang paling ekstrim yang pernah Anda hadapi? Untuk medan yang ekstrim kita lalui saat di lapangan tidak ada jalan untuk menuju titik api, tapi kita berusaha untuk membuat sebuah jalan itu ada dengan kita membuka jalan dengan alat seadanya, dengan menyiram dengan alat pemadam, jadi biar bisa buka jalan untuk ke titik api. Itu lokasinya di mana? Itu lokasinya di Pariaji Muksin 2 Bang, di ujung. Lokasi ekstrim. Untuk ekstrim api sendiri pernah dihadapi kayak gimana? Atau malam hari atau kapan? Malam hari Bang. Itu di mana? Gimana ceritanya? Bisa diceritakan? Apinya sangat besar karena bertiup angin kencang. Sudah mendekati rumah warga. Itu kapan? Itu sekitar tahun kemarin Bang, tahun 2024. Itu gimana sih reaksi warga ketika itu? Itu kan dekat lahan warga tuh. Iya. Bisa diceritakan momen kayak waktu itu gimana? Momen waktu itu warga sangat panik, ada api di belakang, karena saat waktu api itu masih jauh Bang, sekitar 2 kiloan. Sekitar 2 kiloan, tahu-tahu malam udah mendekati rumah warga. Jadi warga tuh sangat panik, jadi menghubungi kami para relawan. Jadi saya pun bergerak langsung untuk menuju ke lokasi untuk berusaha pengecekan, dan api sangat besar sekali saat itu. Bagaimana proses koordinasi tim saat terjadi kebakaran besar di area terpencil, khususnya Karhutla ya? Saat koordinasi dengan masyarakat, sumber air lokasinya di mana, terus untuk lokasi yang padat dan terpencil kita usahakan koordinasi dengan warga mencari titik sumber yang ada air untuk mengambil dan memadamkan apinya. Untuk koordinasi dengan tim untuk info awal itu seperti apa? Untuk koordinasi saat di lokasi kita kumpulkan di lapangan, koordinasi untuk bergerak ke lokasi, kita siapkan barang-barang apa yang mesti dibawa untuk di lokasi, baru kita terjun ke lapangan. Untuk tahu titik api itu gimana sih awalnya sebelum turun ke lapangan? Kita melakukan tim patroli Bang, kita turunkan kawan-kawan sekitar 2 orang untuk pengecekan lokasi yang ada terdampak Karhutla. Kita cek, terus cek apakah ada sumber air di lokasi. Jadi kalau udah kita laporkan ke markas komando posko, baru kita meluncur dari posko untuk ke titik api yang ada terdampak. Koordinasi dengan pemerintah atau info kan biasa dari itu kontak lokal itu seperti apa? Kita koordinasi via telepon Bang ke pihak pemerintah bahwa di lokasi terjadi kebakaran hutan dan lahan. Biasanya lewat siapa tuh? Lewat Kepala Dinas Pemerintah BPBD Kuburaya. Untuk tingkat desa? Untuk tingkat desa dari MPA desa dan sekitar, dan relawan damkar lainnya. Apa tantangan terbesar dalam memadamkan api di lahan gambut atau hutan? Tantangan terbesar ketika memadamkan api di lahan dan hutan, bertemu binatang buas Bang, seperti ular, terus lipan besar, terus beruang saat di lapangan. Yang paling gaib itu ketemu barang halus Bang, seperti kuntilanak dan hal sebagainya. Kan api Karhutla ini kan dipadamkan kan tetap hidup, itu gimana tantangannya? Bukan itu tantangannya, kan ketika dipadamkan muncul di lain, gimana? Tanahnya ini gambut. Tantangannya ya kita harus berusaha macam mana kita padamkan di sebelah. Ketika apinya berpindah, kita harus berusaha untuk padamkan, pindah ke sebelah, padamkan apinya.
Dan juga ini kan lahan gambut kan, sepatu kita bisa kemasuk tuh. Iya. Ceritain kayak gitu tuh, kesulitan yang itu memang. Heeh. Kesulitan di lapangan seperti saat di lapangan sepatu kita tanah gambutnya lebih dari 2 meter, kadang masuk ke dalam. Terus kendala di lapangan kita kekurangan selang kadang di lapangan untuk menjangkau titik api, Nah, terus sumber air kadang di lapangan sangat jauh di lapangan. Adakah teknologi atau peralatan khusus yang digunakan saat bertugas? Peralatan yang khusus seperti kita menggunakan mesin pompa, selang, masker, kacamata, dan alat penyemprot nozzle. Itu aja. Kekurangan di lapangan kita seperti selang, Bang. Kenapa selang? Selang. Bagaimana menjaga kesehatan fisik dan mental di tengah tugas berat ini? Menjaga kesehatan di tengah seperti ini kita harus memperbanyak minum air putih, terus istirahat yang cukup, dan menjaga kesehatan tubuh kita agar kita bisa turun ke karhutlah dengan baik. Apakah ada protokol keselamatan yang wajib diterapkan saat terjun langsung ke area kebakaran? Saat protokol di lapangan menggunakan masker dan safety helm. Ketika helm dipakai takutnya ada ranting atau dahan yang jatuh saat kena angin. Pernahkah Anda atau rekan mengalami cedera serius saat bertugas di Karhutla? Cedera di lapangan seperti keseleo, Bang, terus kram di lapangan, terus saat memadamkan api kita tegopo-gopo mau pindah selang terpelecok kadang. Luka lainnya paling kadang ada ranting yang tiba-tiba patah terkena kaki kita, luka ringan aja. Pernahkah Anda apa pesan kepada generasi muda tentang pentingnya menjaga lingkungan? Untuk generasi remaja sekarang, pesan dan kesannya, jagalah lingkungan kita selagi kita bisa jaga. Janganlah membakar lahan sembarangan. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi yang jaga lingkungan kita? Udara kita sehat, kita harus jaga tubuh kita. Apa pesan Anda kepada generasi menyampaikan satu hal kepada pembuat kebijakan, apa yang ingin Anda sampaikan? Kebijakannya bantulah kami yang para relawan damkar swasta yang memadamkan lahan. Kendala kami di lapangan satu, selang saat memadamkan api. Untuk menjangkau titik api, selang kami sangat kurang untuk menjangkau titik api. Harapan kedepannya sebagai pemadam kebakaran hutan dan lahan nih, khususnya dari damkar swasta. Harapan kami, perhatikanlah kami yang sering membantu kebakaran hutan dan lahan di lapangan, seperti amunisi, bensin untuk mengisi BBM ke mesin-mesin kami saat membantu memadamkan lahan, karena kami tidak ada support dan personal untuk memadamkan lahan dan hutan, karena kami sosial dari hati relawan. Apa yang membuat bertahan sampai ini? Membuat kami bertahan seperti ini, sampai saat ini, karena panggilan hati kami, panggilan jiwa untuk memadamkan api dan hutan, karena agar udara kita kembali sehat dan tidak kotor. Bang, sejak kapan nih Abang mulai terlibat pemadaman api karhutla di Kalimantan Barat? Baik, saya Diar dari BPBD Kabupaten Kuburaya. Untuk saat ini saya
bekerja di BPD Kabupaten Kuburaya menangani api khususnya pemadaman hutan dan lahan kurang lebih dari 2020 hingga saat ini. Bang, apa sih Bang yang memotivasi Abang nih untuk tetap bertahan dalam profesi ini meskipun penuh resiko nih Bang? Baik, salah satunya untuk saya pribadi bisa membantu masyarakat luas, tepatnya masyarakat Kabupaten Kuburaya. Dan saya pribadi dan rekan-rekan, kami seringkali membuka akses untuk melaksanakan pemadaman dikarenakan tidak ada jalan. Jadi seringkali kami atau rekan-rekan pemadam lainnya membuka akses jalan mandiri atau menebas atau menerjang. Dalam kondisi itu apa sih yang Abang rasakan Bang untuk menerjang kondisi medan yang memang dipenuhi dengan asap dan api? Bagaimana sih yang Abang rasakan pada saat itu? Untuk yang saya rasakan, ya mungkin karena emosional untuk menggebu-gebu melaksanakan pemadaman dikarenakan apinya cukup besar. Jadi kami dan rekan-rekan terkadang bersemangat untuk melaksanakan pemadaman api tersebut. Nah Bang, bagaimana sih Bang proses koordinasi tim saat terjadi kebakaran besar di area terpencil? Untuk saat ini kami selalu berkoordinasi bersama rekan-rekan pemadam karena berkendala sumber air yang sangat minim bahkan tidak ada. Kami lebih menunggu api sampai titik sumber air. Bang, apa sih Bang tantangan terbesar dalam memadamkan api di lahan gambut atau hutan? Untuk tantangan pribadi saya dan tim pernah menembus asap pekat untuk mengevakuasi salah satu masyarakat yang rumahnya mengalami kebakaran hutan dan lahan. Ulang lagi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.